Halo, jumpa kembali di kanal YouTube-nya sahabatpora.id, Collabs dengan Cipanas Plan. Masih dengan tema yang sama, eksplorasi potensi yang menginspirasi. Kebetulan kita hari ini ada di mana, Kang Iwan? Hari ini sedang berada di wilayah Cipanas, Cianjur ya. Betul. Kita tepatnya tuh di Kampung Bengkok. Kampung Bengkok. Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Yaitu di salah satu petani krisan yang ada di Cianjur. Nah, hari ini kita udah bersama Kang Jana. Ya, selamat siang Jana. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Ini udah kayak acara apa gitu. Nah, jadi Kayak Kang selambang. Jana ini mungkin salah satu petani tanaman hias krisan di daerah Cipanas ya. Cipanas banyak sekali dan hari ini kita berkesempatan untuk review tempatnya ke greenhouse-nya Kang Jana ya. Ya, hari ini kita mau explore, ngobrol-ngobrol santai sih seputaran bunga-bunga krisan dan juga ekosistem yang ada di Poktan Mandiri ya, Kang? Poktan Mandiri. Poktan Mandiri. Jadi memang, Kang, di beberapa bulan ke belakang kita juga pernah kesini juga ngobrol-ngobrol gitu maksudnya tuh. Nah, baru hari ini di vlog kita akan coba ngobrolin lebih detail tentang tanaman bunga krisan ini. Ya, mungkin kemarin kan kita kunjungan sepintas ya, Ya, kita lihat sepintas. sepintasnya. Nah, hari ini kita gali lebih dalam tentang greenhouse-nya Kang Jana ini. Nah, mungkin Kang Jana bisa diceritakan sedikit ya mengenai profil di sini seperti apa. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu berkunjung ke kebun, ke GH kami, greenhouse. Kebetulan kami di sini punya kelompok tani Poktan Mandiri. Ya. Dan berdiri di 2016 ya untuk poktannya. Kebetulan bentuk Poktan Mandiri itu salah satu syarat dulu tuh untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Nah, salah satu syaratnya itu ya kita harus punya kartu tani. Dan si gitu. petani-petani harus terdaftar di Poktan. Nah, kebetulan di sini mayoritas petani dan hampir 80% sih di bunga krisan gitu. Kebetulan saya sendiri selaku petani bunga potong krisan gitu yang istilahnya udah pasarnya sih udah siap gitu sebelum kita terjun ke membuka tentang dunia flora di floris gitu ya, pertanian bunga potong krisan. Sebetulnya kita harus siap pasar dulu sih sebetulnya. Jangan ujug-ujug kita diriin GH pasar belum siap. Dan kebetulan kami punya mitra juga untuk pengiriman ke luar Jawa, ke Lampung. Sampai keluar Jawa pengirimannya ya? Iya. Lampung, Batam, Makassar, Pontianak. Nah, akhirnya di situ kami istilahnya bermitra lah dengan salah satu supplier. Dan kebetulan ada beberapa petani juga yang bergabung dengan salah satu supplier yang supply ke luar Jawa itu. Gitu. Jadi berawal dari peluang nih. Nah, itu Di pasar ataupun supply sudah ada nih. ya. Mungkin dan Kang Jana pun fokus akhirnya memproduksi bunga krisan itu. Jadi di sini memproduksi dari bibit atau seperti apa? Nah, untuk bibit jadi ada spesialis ya untuk pembibitan di anggota kelompok tani kami, yaitu di sana di GH sana Bu Tini kebetulan. Beliau dulunya ada pengalaman di salah satu PT ya yang ada di Sukaresmi. Beliau udah ada 12 tahun lah di PT itu. Jadi dia tuh tahu untuk karakteristik kan banyak nih, sampai ada 34 jenis. 34 jenis. Itu untuk lokal aja ya, Lokal banyak aja. sekali ya. Tapi awalnya sih diintroduksi kan dari Belanda, diintroduksi di salah satu PT mungkin yang ada di daerah Cipanas, dan akhirnya menyebar nih sekarang udah menyebar luas ke
petani-petani yang ada di. Tapi sebelumnya di sini kan, di apa udah apa keberadaan greenhouse-nya Kang Jana ini bertani di Krisan tuh udah emang di sini gitu. Iya, betul di sini. Berarti berapa tahun kan? Untuk di budidaya bunga potong krisan saya udah masuk 5 tahun. Jalan 5 tahun. Di tempat ini atau Di tempat ini. di tempat ini sudah Iya. berjalan 5 tahun. Oke. Mungkin sedikit tadi ada hal unik ya. Mungkin bibit awal datangnya itu dari Belanda tadi. Kemudian Awalnya kan di salah satu mungkin PT di daerah bawah. Mungkin dari karyawan ataupun petugas-petugas yang dulunya jadi karyawan kerja, mereka mungkin belajar juga ya, ingin belajar mandiri gimana sih memperbanyak dan mengembangkan yang jenis-jenis terbaru gitu. Awalnya kan di Cipanas cuman ada beberapa jenis lah, Ya. cuman jimla aja, jimla kuning, jimla putih. Dan sekarang setelah istilahnya dieksplor lagi terus sama petani-petani lokal yang ada di daerah, alhamdulillah sekarang udah ada 34 jenis. 34 jenis. Hanya ya. Nah, Kang Irwan, berarti kan Kang Jana tuh bentukannya kelompok ya? Kelompok. Kelompok tani gitu ya. Yang salah satu fokusnya tuh di bunga krisan. Di hal yang lain, teman-teman di Poktan Mandira ini tuh apa aja? Untuk di teman-teman yang ada yang budidaya lettuce juga, bawang daun. Jadi ya mungkin untuk luasan GH di sini sih sebetulnya di Krisan ada sekitar 2,5 hektar lah. Untuk krisannya Yang aja. Untuk krisannya aja dan sisanya di sayuran. Sayuran juga ya produksi. Karena mungkin Cipanas itu memang sangat cocok ya tempatnya Betul. untuk sayuran ataupun untuk krisan hawa dingin ya. Dan untuk ketinggian kami tambahkan lagi sih di sini. Jadi untuk di ketinggian di atas 800 dan di sini pas 1025 lah dari MDPL. Dari corak warna lebih timbul gitu. Kalau warna pink dia pure pink gitu. Dia keluar. Keluar warna seperti warna kuning, enggak pudar lah. Makanya permintaan dari luar Jawa itu ketika dipasang bunganya dari sini, dan alhamdulillah dari segi kekuatan di sana tuh dipajang di pelorinya cukup seminggu dia kuat. Oh gitu. Oke. Jadi salah satu produk unggulan juga ya Betul, di Cipanas betul. untuk krisan itu, karena selain tadi dari bibit juga mungkin tempat ini sangat mendukung ya untuk Iya. budidaya. Tapi sebetulnya kalau ngobrolin tentang krisan tuh di Cianjur tuh memang sangat banyak sekali ya. Iya. Gitu para petani krisan. Ya, salah satunya Kang Jana ini gitu maksudnya tuh. Nah tentunya ini dalam dalam perkembangannya mungkin boleh dibilang Cianjur tuh bisa jadi distributor terbesar juga ya betul. ke pemasok ke daerah kota-kota luar juga. Ya salah satunya Kang Jana ini gitu. Untuk krisan ini berapa bulan untuk dari awal proses nanam nih? 90 hari, tapi ada jenis-jenis yang agak lambat, dia tumbuhnya 110 hari ya udah istilahnya terpanen lah semua. 3 sampai 4 bulan berarti ya. Kalau ngobrolin krisan, penyerapannya sebetulnya ke apa aja sih Kang? Ada yang abodemen khusus per minggu itu untuk di rumah duka. Di rumah duka dia ada yang permintaannya seminggu itu ada 300 sampai 500 ikat, itu mutlak harus ada tuh. Setiap minggu. Berarti boleh dibilang ini buat dekorasi ya. Nah, dekorasi. Penyerapannya Iya, mungkin kurang lebih 70% sampai dengan 80% itu kalau dekorasi Iya. gitu. Tapi mengingat kita kembali lagi di masa-masa setahun yang lalu nih, mungkin beberapa bulan yang lalu di pandemi ini Iya. gitu ya. Saya ngelihat di beberapa sektor gitu maksudnya tuh ya, termasuk kalau ngobrolin di sektor dekorasi ini kan agak terganggu juga ya karena memang pandemi. Ini berpengaruh tidak Kang dengan bunga krisan sendiri atau produksinya? Betul sih, sebetulnya kemarin 2 tahun lah kita mengalami. Assalamualaikum Pak Jana. Waalaikumsalam. Siap. Daramang ya. Alhamdulillah. Pak Jana nggak apa-namanya salah. Nah ini salah satunya mungkin. Nah, ini fokus. Gabung sini ya. Gabung. Di sana ada siapa? Oh iya, Boleh kenalin. dikenalin dulu mungkin. Ya, nama saya Salahuddin. Hah? Di budidaya sayuran khususnya di lettuce. Oh iya yang tadi diobrolin ya. Ya, melanjut tadi kan
yang pandemi itu memang kami kena dampaknya juga sih, dari apalagi di bunga potong krisan. Karena saya lihat gini Kang, di sektor anggaplah saya sebutin aja ya, di wedding atau betul. apa gitu, terus dekorasi yang memang apa, hal-hal yang memang sifatnya itu penyerapannya dekorasi di ekonomi kreatif lah berarti. Itu kan di pandemi itu stuck, nggak berjalan gitu. Artinya ini saya asumsikan di sektor pertanian pun kayaknya mungkin di bunga krisan tuh kehambat juga. Betul kena dampaknya. Di sini beberapa petani termasuk saya pribadi pun sampai dibuang di atas jalan parit. Cuman kami, Dibuang? Iya, dibuang. Dibuang di 2 GH ini nggak kepanen. Kenapa tuh? Ya nggak ada penyerapan dari pasar, nggak Ya ada gini kan, resepsi. maksudnya kan udah ya dirawat ya gitu, Iya, maksudnya tuh dari masa apa pembibitan sampai dengan masa panen. Ini mau dijual ke siapa? Tanyaannya gitu kan, karena kan Waktunya itu 3 gitu. sampai 4 bulan itu sudah harus dipanen ya. Iya, gitu Mas Wiyoto. Sementara di situasi itu kan hal-hal yang memang penyerapannya itu nggak ada, gitu. Ya ini dibuang aja gitu. Kalau disimpan di rumah juga kan jadi percuma Karena nggak kayak bisa gitu. lama ya, nggak bisa bertahan lama kan seperti itu. Berarti memang kalau ngobrolin pasar gitu ya, penyerapannya anggaplah itu misalkan 80% gitu. Dari pas pandemi itu menurunnya kira-kira berapa persen? Pas pandemi hampir Setengahnya anjlok banget. Setengahnya lebih lah. Lebih dari setengahnya Lebih ya. dari setengah. Jadi permintaan pasar menurun. Menurun. Ya, itu modal juga nombok. Cuman ya alhamdulillah sih kami dulu pas di lockdownnya tuh kayak ada istilahnya dari lembaga, mungkin dari Dinas Pertanian ngebantu beberapa Dinas petani Pertanian juga Cianjur, membantu memasarkan di halaman Dinas Pertanian di Serap lah. Ya, alhamdulillah sih kembalilah untuk bibit, mungkin untuk pengolahan lahan kembali, ya alhamdulillah nggak rugi banget gitu. Meminimalisir modal, jadi pemerintah pun ikut bergerak di sana ya, membantu pemasarannya Ya, seperti itu. terima kasih juga Cuma untuk pulang modal ini ya. Ya, udah pulang modal udah lumayan lah ya. Alhamdulillah ya, untuk pulang modal, mungkin biaya perawatan segala rupa mungkin ya itu mungkin semuanya, Ya, itu hampir semuanya ya. Itu mah harus diikhlaskan. Ya. Tapi kalau balik lagi ke kita ke krisan, ini kalau di lokal penyerapannya gimana kan? Di lokal ada sebetulnya dari beberapa, kita kan punya istilahnya grup ataupun komunitas di Krisan. Ada yang untuk ke Bandung juga, terus ke Jakarta seperti Rawabelong ada permintaan. Kalau Cianjur sendiri gimana kalau memang seputaran Cianjur nih penyerapannya gitu? Cianjur paling teman-teman yang punya bisanya yang suka dekor lah di acara-acara pernikahan di kampung-kampung, mungkin dia butuhnya beberapa ikat. Dia langsung ke sini ngambil Oh, sini. bisa langsung Bisa. ke sini juga. Oh, berarti kan anggaplah ada 30% atau 40% ya penyerapan di lokal Cianjur itu ada, mungkin di segmentasinya itu di dekorasi juga gitu. Di dalam Poktan Mandiri ini tuh selain memang berfokus di bunga krisan, saya dilihat juga kan ini di belakang kita tuh nih Ya, ada di sana. belakang kamera maksudnya, sorry. Ada bunga-bunga anggrek gitu maksudnya, dan terus ada teman-teman di anggotanya tuh mungkin secara divisi ya ngobrolnya mungkin ya gitu, divisi di sayuran juga betul, gitu maksudnya tuh. Terus ada packing juga mungkin ya? Ada packing, dan mungkin dari salah satu anggota kami juga udah ada yang kontrak dengan salah satu pengusaha kebab gitu yang ada di Jabodetabek yang punya 300 gerobak gitu. Kebetulan permintaan perharinya sampai 2 sampai 3 kintal Per hari ya? per hari. Mereka datang kemari ke lokasi dengan tujuan pingin yang fresh gitu. Ketika lettuce-nya dari sini dekat, mungkin puncak. Kebetulan gerobak si kebabnya kebanyakan di wilayah Bogor kota, dan yang
dekatlah dengan wilayah Bogor di sini seperti ke Depoknya mungkin. Jadi pihak mereka pun langsung datang ke sini untuk memastikan kualitasnya Iya, ya. betul. Oke, dan kemudian continue sampai sekarang. Continue Bang. sampai sekarang. Mantap, Itu mantap. pasar lumayan besar di berapa 3 kintal ya? 3 Ya, kintal. 3 kintal itu di untuk segmentasi satu hari. kelompoknya di ini di apa di Di Letus. Letus. Terus saya lihat juga ada teman-teman yang PKL juga banyak ya. Iya. Eh, betul. Oh, di sini ada yang PKL juga ya? Kebetulan ya kami menerima siswa dan siswi yang PKL dari beberapa sekolah yang khususnya di bidang pertanian, SMKN pertanian gitu. Dari Sukabumi, Cibadak Sukabumi, terus Cikalong Kulon, terus sempat kemarin dari salah satu universitas swasta di Cianjur yang ada juga yang PKL di sini. Dari universitas negeri juga gitu ada. Itu biasanya itu tergantung si PKL-nya ya, berapa lamanya gitu ya, bukan tergantung Kang Jana nih. 3 bulan sih. 3 bulan ya, Pak. Nah, jadi di Tapi sini tuh keberadaan kan tadi- mereka itu memang ngebantu banget ya. Betul, kita ngebantu, kita juga istilahnya sharing lah dengan mereka. Mereka kan mungkin lebih lama di secara teori lah. Teori, Nah, kita di lapangan full praktek. Nah, kita istilahnya ada inilah sharing Ya. dengan mereka. Kami juga terbantu, sangat terbantu. dari Berbagi mereka. ilmu lah gitu. Jadi selain mereka selain produksi, Akang pun di sini langsung ilmu yang didapat di tempatnya belajar langsung dipraktekkan di sini ya. Iya. Tapi maaf nih, saya nggak bisa lama di sini. Lagi Lanjut, panen ada tugas, lagi ya. tugas Ya. lagi ya. Siap. Nanti siap. bisa ngobrol-ngobrol lebih lama lagi sama Ya, Acara ntar apa? juga saya kan mau ngedokumentasiin juga dari proses masa tanam nih Oh, iya. sampai dengan berbunga ya gitu. Mhm. Ini teman-teman bisa lihat cuplikannya Yap. ntar gitu. Berapa anggota di Poktan Mandiri? Untuk keseluruhan kami itu ada 34. 34. Cuman terbagi yang sayuran dan sama bunga potong krisan. Mhm. Oh, gitu. 34 total keseluruhan anggotanya ya. Iya, Oke. betul. Kalau dari program-program sih yang memang sudah terasa Kang Jana nih, baik dari segi pemerintahan, itu apa aja sih Kang? Nah, yang terbaru kemarin kami anggota kami mendapatkan salah satu rumah lindung ataupun greenhouse yang dari PPD yang reguler dengan luasan 200 meter di sebelah sana. Ini alhamdulillah dapat lah dari pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur. Tapi saya lihat juga Kang Irwan, Kang Jana itu udah dapat salah satu mungkin petani milenial nih, petani milenialnya Cianjur, Ya. gitu. Nah, mungkin itu juga sebagai bentuk apresiasi ya Apresiasi. untuk Kang Jana mungkin karena kan selain untuk berusaha karena juga ekonomi kreatif itu bisa membangun sekitar Iya. ya. Mengangkat Boleh ekonomi. kita ngobrolin ini Kang, omset gimana nih? Oh, untuk omset sebetulnya lagi pemulihan. dari pasca pandemi itu ya. Jadi lagi pemulihan dulu ya, Ya, setelah pandemi itu. Ya, terkuras lagi lah sekarang ya bisa dibilang mulai lagi dari. Tapi memang secara kelompok ini kalau saya lihat dari banyaknya ya, ini kan sebutnya tuh bisa terhidupi ya Kang, dari beberapa sektor gitu, baik di kerisan, mungkin anggrek gitu kan, ini pasti orang-orangnya yang pegang-pegang beda-beda kan Iya, gitu. Terus dari sayurannya juga gitu, ini mereka punya ini Kang, maksudnya tuh jejaring masing-masing gitu, udah jalan gitu maksudnya tuh mungkin di dalam Poktan Mandiri ini gitu. Jadi pasar sudah ada ya, tinggal pengembangan mungkin Betul, di sini betul, ya. pengembangan. Tapi kalau memang dari anggota ini pada asli sini Kang? Iya, asli sini. Asli warga sini, terus istilahnya ketika kami udah sering melakukan nih beberapa kali ada konten seperti ini, terus ada liputan dari kementerian juga, Kementerian Pertanian. Terus banyak teman-teman juga yang bikin istilahnya syuting lah kecil-kecilan. Kemarin ada teman dari BSI mengangkat istilahnya film dokumenter kecil-kecilan di sini. Nah, itu salah satu daya tarik untuk jadi ada kemauan nih pemuda-pemuda di sini berterjun di pertanian, bahwa Ya. di pertanian itu enggak
dibayangkan kotor, panas, padahal di balik itu kita punya happy lah, Petani itu gitu. keren Keren ya. lah. Gitu. Ya, salah satu tadi yang kita kembangkan itu menginspirasi dan mengedukasi ya. Iya. Jadi dengan liputan-liputan itu menginspirasi seperti ini loh, apalagi sekarang kan sudah semi modern ya, seperti itu untuk pertanian yang benar. Salah satunya mungkin petani milenial Kang Jana ini lebih mengembangkan lagi nanti ke arah sana mungkin ke depannya. Nah ini selain memang sistem yang memang sudah ada jaringan khusus gitu, kalau dari sistemnya Kang Jana sendiri dari pemasaran ada online juga ya? Untuk online ada untuk lettuce sih kebetulan udah ada temen yang bermain lah di online itu. Oh, penjualan melalui online. Iya betul. Memanfaatkan medsos lah yang ada gitu melalui IG. Kita punya IG juga yang poktannya. Ya. Kadang ketika kita posting tuh di Facebook ada yang info lettuce-nya masih ada, bunganya masih ada kan gitu kan. Nama IG-nya apa Kang boleh? Untuk IG-nya Poktan Mandiri Sindang Raya. Untuk Itu aja Poktan, ya? Berarti satu akun ya? Iya. satu akun itu untuk Secara keseluruhan secara gitu. keseluruhan. Ada ya itu ekosistemnya itu. Oke, jangan lupa di follow ya situ, tadi. Oke. Apa? Poktan Mandiri Sindang Raya. Poktan Mandiri Sindang Raya ya. Jadi untuk ya informasi yang nggak kita angkat di konten ini mungkin bisa ditanyakan Ya lebih bisa detail, ditambah. boleh lah. Terus teman-teman juga bisa komen seputaran tentang krisan ya. Ya mungkin yang bisa kita jawab di komennya. Yang nggak kita bisa jawab mungkin bisa langsung DM ke Poktan Mandiri Sindang Raya. Oke. Atau ke Kang Jana, ada akun pribadi juga ya Kang Ada. Jana juga gitu, bisa langsung nanya soal krisan, nanya pokoknya soal yang ada di sini lah gitu. Ya. Kita lagi masuk ke proses pertama, yaitu ini proses stepnya pembibitan ya nih. Pembibitan. Second pink. Oh ini jenis-jenis. Populasinya 1000. Biji putih. Populasinya 1000 juga. Terus jumlah 1200. Tapi dari jenis bibit ini yang disebut bibit ini kan maksudnya itu bukan dari yang memang biji kayak gitu. Bukan. Cuman udah bentukannya kayak gini kan. Tinggal kita lihat kedudukannya itu. Salam. Dari yang sana Pak. Bibit Ini kecil. kan di stek, Ah, pindah ke media semai. Oh ini namanya semai ya? ini kan berapa bulan? Cuman 12 hari lah dia akar udah keluar banyak. 12 hari dari step pertama ke step kedua ke sini. Dari step pertama di sini, Ah. step kedua pindah ke sini, step ketiga nanti pindah ke lahan. Oh ini berarti step pertama. Indukan ini yang dipindah. Jadi indukan ini di stack ya, dipotong, pindah ke Pindah ke sini. Meja ini. Step pembibitan. Nah setelah dari sini kemana Bang? Oke, ke lahan sana. Ke lahan sebelah sana. Nanti ada yang lagi tanam. Oke, kita ke sana Kang. Ini masuk ke step ketiga berarti ya? Step ketiga, Step penanaman. ketiga penanaman. Berarti kurang lebih 12 hari itu harus langsung di semai kayak gini, dipindah. Nah, jadi fungsi jaring ini Mang Penopang. penopang ya? Ketika tinggi tidak rebah. Di usia penanaman ini pakai lampu. Ya, 0 sampai 30 hari. 0 HST sampai 30 HST dilakukan. Biar tinggi. Karena kan permintaan pasar itu ada yang 45 sampai 50 cm gitu. Oke. Nah, jadi ini tuh untuk penopang ya, jadi lurus nanti pertumbuhannya Mang ya. Jadi ini setiap minggu naik apa gimana? Dia ketika dia ngejar tinggi, otomatis kita tinggal ngangkat. Oke. Nah sekaligus kalau ini kan pelindung juga, kadang-kadang ada hewan gitu. Kalau udah diturunin jaring ini tidak istilah lalu lalang hewan. Oh, oke. Terkojot. terkejut. Jadi apa? Nanti ini akan terus naik ya Mang sampai pertumbuhan sampai Disesuaikan dengan ketinggian tanaman. Kalau penyiraman itu diberlakukan berapa hari ya?
Nah, untuk penyiraman biasanya saat seminggu itu full tiap hari. Tiap hari. Dengan cara Nah ini lo bisa lihat. Bang, sibuk? Udah, aduh, bawa senjata ya. Itu lagi nyiram ya. Jadi setiap hari harus disiram ini. Kalau baru penanaman gini ya. Tapi emang kalau udah pertumbuhan kayak tadi udah di atas sebulan, penyiraman berapa kali? 2 kali. Jadi jangan terlalu lembab juga jangan. Dia larinya kalau terlalu lembab kena jamur nanti. Oh. Ngaruh nggak, Kang? Nih, Kang Irwan. Ini kan apa? Air ini masuk nih ke dalam lahan kayak ini. Apa mempengaruhi nggak? Nah, mempengaruhi nanti di usia 2 bulan dia larinya ke jamur. Kelembaban kan jadi tinggi ya. Karena Tapi memang sebagian juga ketika masa tumbuh remaja mungkin diperlukan nih. diperlukan. Nanti Tapi kalau memang di step ini tuh ini agak ada apa negatifnya gitu maksudnya ke si bibit ini. Jadi benar-benar seimbang bang ya. Ya. Jangan sampai terlalu basah atau kurang air juga nggak bagus ya. Kita lanjut ke step berikutnya. Nah, Mang ini usia baraha. Iya. Iya teh usia 2 bulan. 2 bulan. Nah, Ini masuk ke 2 bulan. Oh, jadi udah nggak pakai lampu lagi ya? Mereka pakai Jadi lampu itu cuman sebulan aja. sebulan. Sebulan aja ya. Proses pewiwilan deh ini dia. Pan jadi dibagi dua tipe tipe spray, tipe standar. Tipe standar nu iya tak itu kan kuduna dibuang. Yang dimaksud tipe standar gimana Kang yang bedanya? Yang tipe standar itu kita hanya memelihara 1 bunga saja. Oh berarti cuma 1 bunga. Nah, Yang ini standar. bunga utama ini standar. Nah ini tipe spray. Spray kan banyak Yang tipe beberapa cabang. Nah, Oh, jadi harus dibuang dari pas keluar bunga dari masih apa disebutnya tuh? pewiwilan. Pewiwilan. Pewiwilan ya. Jadi putik bunganya itu dibuang yang ya, di jadi fokus samping-samping. satu ya. Nah ini udah dilakukan kemarin proses pewiwilan. Yang diwiwil itu ada berapa jenis ya? Biji, terus Boris, Jaguar, Oh, jadi ada jenis-jenis tertentu ya untuk pewiwilan. pewiwilan ke standar. Tipe standar nih. Ini standar. Jadi dia cuma nyisain 1 tunas untuk keluar bunga. Nah kalau ini nih yang depan Kang Irwan, jadi dia ada beberapa cabang buat keluar bunga Kang. Ini guys, ini ya nanti bunganya banyak kakak. Kita lanjut ke step berikutnya. Apa Kang? Yang sudah dilakukan sanitasi ataupun ngoyos. Ngoyos itu jadi pembuangan gulma ya. Ya kalau orang Sunda bilangnya kan ngoyos. Ngoyos Nah ini tadi yang dibilang apa? tipe standar Standar atau pewiwilan. yang dilakukan pewiwilan. Pewiwilan nih seperti ini ya. Jadi Jadi memang fokus 1 bunga ya. 1 bunga fokus. Nah kalau yang gini Nah ini masih spray. Dia bercampur tanamnya. Biasanya kan Oh harus- tapi di sini memang disatuin ya Kang ya. Oke, jadi kalau ditanam semuanya bareng, tapi nanti dipilih nih yang pewiwilan yang mana, yang di spray yang mana. Oke, lanjut kita ke proses berikutnya. Ini yang udah dilakukan sanitasi atau ngoyos tadi. Asalnya ini udah banyak rumput dia. Jadi maksudnya ngoyos itu dibuang gulma-gulma gini ya. Jadi tanaman apa namanya? Yang bisa mengganggu pertumbuhan tentunya. Berapa kali nih kayak gini? Untuk sanitasi ataupun ngoyos itu dalam 1 musim kita melakukan 3 kali, 3 kali 2 sampai 3 kali untuk sanitasi. 1 musim. Satu musim. 1 musim panen maksudnya. 1 musim ya. Dari mulai kita tanam sampai ke panen itu 3 kali. Oh, Proses berarti sekitar jangka 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan dilakukan 3 kali apa tadi? sanitasi. Sanitasi. Ada sebagian
stop lah, kita lanjut lagi sanitasi. Kenapa dilakukan sanitasi? Nah, ketika ini kan berebut nanti antara nutrisi buah tanaman Dia paling ini rebutan. rebutan. Nah ini nih kayaknya ada fungsi tambahan nih Kang. Saya ngeliat tuh. Jadi selain memang ditaikin, nah ini sebagai juga. Nah ini fungsinya buat apa bang? Nah itu fungsinya ketika udah wangi-wangi lah kita cuci ini baju kantor, baju dinas, baju dinas saya tuh. Multifungsi ya. Jadi kalau hujan pun kita aman lah, nggak Ya, kena benar. hujan. Jadi ini ngobrolin ini Kang. Kan dulu tuh, nih Oke. ini inovasi baru gitu. Inovasi Kalau baru. dulu tuh sistem bahasa Sunda tuh ajir. Ajir, Jadi lanjaran. diajir gitu satu-satu tuh gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat tuh, jadi dari sisi sudut sebelah sini sampai ujung sana tuh, ini ketika si bunga-bunga ini makin tinggi, ini pun bisa barengan diangkat, nggak perlu copot-copot kayak Jadi dulu. lebih itu ya waktunya lebih cepat pengerjaannya. Lebih apa namanya? Efisien. Lebih efisien berarti ya. Good. Nah ini kebun yang sudah sebagian ini ya bang panen dari itu yang sudah siap panen itu. Nah yang kayak tadi Mang kita obrolin tuh, yang tipe standar tuh, jadi dia cuma satu bunga tuh ini, gitu. Nah di yang beberapa bunga, yang ini Kang, Ini spray ya. bener kan kayak gitu kan? Ya, Memang itu sesuai permintaan memang. betul sesuai permintaan pasar. Jadi terbagi dua tipe, itu tipe spray dan standar. Karena untuk buket Tapi pun kalau yang iya maksudnya tuh ini pasti buat buket nih kalau satu-satu gini tuh. Kalau ini kebanyakan buat dekorasi kayak dekorasi depan-depan pelaminan. Karena saya tahu mang kalau buket itu kadang ditambahin daun itu ya kayak daun palem ataupun pilo ya. Pilo, terus kuskus. Kuskus juga ya. Macem-macem sih sebenarnya. Berarti ini udah yang memang sebagian dipanen. Ini udah panen nih. Makanya jaraknya ada Nah jarak. ini yang dibilang tadi nih keberadaan suhu mungkin dan juga maksudnya tuh faktor tanah juga ya di 1000 mdpl mungkin mempengaruhi si warna-warna ini. Warnanya lebih keluar ya. Jeng. Lebih ngejreng. Mungkin jadi ini salah satu produk unggulannya seperti ini. Jadi dari segi warna lebih dapat ya. Siap panen berarti ya. Siapa nih? Ini jenis apa mang kalau warna FC. FC? Coba Kang kita ke sana dah. Jadi ini yang memang udah siap panen. Oh iya, kalau udah tipe sprayer ini. Jadi warna-warna yang lain itu pelengkap. Jadi paling banyak dipakai yang putih. Nah, yang tadi itu tuh. Yang tadi yang sana tadi kita. Spray yang putih. Kan ada di sebelah sini dan sebelah sini. Nah itu sebagai nasinya lah. Iya. Nah kalau aku lihat tuh ada yang hijau Kang. Nah, ini. Nah, ini nih. Ini agak unik nih. Oh iya. Hijau full ya. Ini jenis apa kan? Pelin green. Dalin. Pelin. Dalin green. Hijau semua. Nah, ini juga paling banyak dipakai ya. Nah kalau ini Kang, ini jenis apa Kang? Son Koloyo itu. Nah sebenarnya Itu ini boleh diambil kok. ini gulma ya. Ini gulma tanaman apa? Tanaman liar. Cuman sebagian orang ini suka dikonsumsi ya. Tapi ini kan tambahan kan. Kalau itu parigata mahal. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak channelnya sahabatflora.id. Kita hari ini memang sudah selesai eksplorasi bunga krisan, tapi dengan catatan masih banyak PR lagi sih sebenarnya, kita mau eksplor kemana lagi. Jadi bisa komen di bawah kemana nih gitu, tanaman apa gitu. Jadi saya ucapin terima kasih buat kalian ya. Sama-sama. Tetap saksikan channelnya sahabatflora.id, eksplorasi potensi yang menginspirasi.